Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para pendengar tarbiyat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan topik bahasan mengenai fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Artinya, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ayat di atas, beliau bersabda bahwa maknanya ialah orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, artinya mereka yang tidak mampu secara fisik untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, maka mereka harus membayar fidyah. Salah seorang sahabat yang bernama Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu an telah memberikan tafsir mengenai ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa laisat bimansukhatin huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak dimansuh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam salah satu kesempatan beliau bersabda, seandainya seseorang sakit, baik ia terkena penyakit atau dalam keadaan di mana puasa benar-benar akan membuatnya sakit, seperti halnya perempuan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, atau orang tua yang kekuatannya secara fisik mulai menurun, atau anak kecil yang sedang dalam masa pertumbuhan, maka hendaknya mereka tidak berpuasa. Seandainya orang seperti ini mendapatkan kemudahan atau kelapangan rezeki, maka ia hendaknya memberi makan kepada seorang fakir atau miskin, yaitu fidyah. Seandainya tidak mampu, maka jangan memaksakan diri, karena sesungguhnya niat orang seperti ini dalam pandangan Allah Ta'ala sama dengan puasanya. Ini dimuat dalam surat kabar Al-Fadl tanggal 10 Agustus 1945. Hadirin yang berbahagia, jika kita perhatikan bahwa fidyah itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah tebusan. Lalu berkaitan dengan puasa, fidyah artinya adalah memberikan makan kepada orang miskin sejumlah hari ia tidak berpuasa. Dan besaran fidyah itu sendiri adalah 2 kali makan dalam sehari ketika berpuasa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat berpuasa kita hanya makan 2 kali, yaitu saat sahur dan ketika berbuka puasa. Dan tentunya berkenaan dengan fidyah ini adalah disesuaikan dengan jumlah waktu ia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidahullahu Ta'ala Nasil Aziz, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka yang mampu, mereka yang memiliki kelapangan harta, jika karena suatu sebab mereka tidak dapat berpuasa, maka mereka harus memberikan fidyah. Lalu apakah fidyah itu? Itu adalah memberikan makan kepada fakir miskin yang sesuai dengan apa yang saudara-saudara sendiri makan. Sebab terdapat perintah untuk memperhatikan harga diri orang lain. Jadi bahwa dalam membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada seorang fakir ataupun miskin, maka yang perlu diperhatikan adalah makanan yang kita berikan haruslah makanan yang baik, sesuai dengan standar makanan yang biasa kita konsumsi. Dalam hal ini tadi ditegaskan kembali oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis dalam khutbah beliau menjelaskan bahwa oleh karena itu berilah makan dengan makanan yang baik. Jangan pernah berpikiran bahwa saya berpuasa maka saya makan makanan yang bagus. Tetapi karena kalian orang yang berstatus rendah, maka sebagai fidyah untuk kalian ini adalah makanan sisa. Tidak. Sama sekali tidak. Ini bukanlah satu kebaikan yang sesungguhnya. Karena kebajikan yang sesungguhnya adalah
dengan membayar fidyah memberikan makan sesuai dengan yang biasa kita konsumsi. Dan fidyah itu sendiri sesungguhnya adalah merupakan sedekah ataupun pengorbanan. Sebagaimana prinsip pengorbanan itu sendiri dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Artinya bahwa kebajikan yang sesungguhnya ataupun yang hakiki akan bisa kita capai dengan kita mempersembahkan sesuatu yang baik atau yang terbaik yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah ditanya tentang membayar fidyah dengan uang. Beliau alaihissalam bersabda, tidak masalah dalam hal itu. Jika ia memberi makan orang miskin di tempatnya, ataupun diberikan secara langsung, atau bisa juga dengan cara mengirimkan uang untuk pos para anak yatim dan miskin di tempat ini, ataupun di kadian, atau dimasukkan dalam bentuk dimasukkan ke dalam kwitansi M1 kalau sekarang ya mungkin. Lalu siapa sebenarnya yang diperbolehkan membayar fidyah? Hadrat Masih Maud salam dalam menjawab sebuah pertanyaan beliau bersabda bahwa fidyah ini hanya untuk yang pertama orang tua, atau yang kedua adalah bisa juga untuk orang-orang yang serupa itu yang sama sekali tidak pernah dapat mampu melakukan puasa, yaitu yang sedang sakit menahun, yang seorang wanita yang sedang hamil, atau wanita yang sedang menyusui. Jadi bahwa fidyah atas puasa Ramadan ini menjadi keharusan bagi orang yang mampu dalam segi harta, yang mana di masanya akan datang dia tidak dapat mengqadha ataupun mengganti puasanya. Seperti halnya orang tua ataupun yang sudah lanjut usia, orang yang lemah fisiknya, orang yang sedang sakit menahun, perempuan yang sedang hamil, ataupun wanita yang sedang menyusui. Hadirin yang saya muliakan, Hadrat Masih Maud salam selanjutnya menjelaskan, seandainya halangan tersebut bersifat sementara dan sesudahnya tidak ada halangan, seperti hanya sakit biasa ataupun perjalanan ataupun sedang safar dan lain-lain, maka baik membayar fidyah ataupun tidak, ia tetap harus berpuasa. Karena sesungguhnya dengan membayar fidyah, dengan sendirinya puasa tidak menjadi gugur. Bahkan ini hanya merupakan pengganti karena ia tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut bersama-sama dengan orang Islam yang lain pada hari itu, atau sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepadaku untuk melakukan ibadah ini. Orang yang membayar fidyah sambil berpuasa, maka ia berhak mendapatkan pahala yang banyak karena ia bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah mendapatkan taufik untuk berpuasa. Ini dimuat dalam surat kabar Al-Fadl tanggal 10 Agustus tahun 1945. Berdasarkan penjelasan Hadrat Masih Maud salam tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa fidyah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah fidyah yang sifatnya sementara, dan ini diberlakukan bagi orang yang sakit biasa sehingga tidak melakukan puasa, tidak berpuasa. Termasuk di dalamnya adalah wanita yang sedang haid ataupun yang sedang datang bulan, atau mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang musafir. Maka orang tersebut di samping membayar fidyah, jika mereka mampu, maka di hari lain di luar Ramadan mereka tetap harus mengqadha ataupun mengganti puasanya. Yang kedua adalah fidyah yang bersifat tetap ataupun permanen, yakni fidyah yang berlaku bagi orang yang sudah lanjut usia ataupun yang fisiknya benar-benar sudah lemah, atau juga bisa berlaku kepada mereka yang sakit menahun, termasuk wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Maka bagi mereka cukup membayar fidyah saja, tidak perlu untuk mengqadha ataupun mengganti puasanya. Hadirin yang saya muliakan, apa sebenarnya tujuan membayar fidyah? Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud salam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 185. Suatu ketika timbul pertanyaan dalam pikiran saya, dalam pikiran Hadrat Masih Maud salam, bahwa untuk apa fidyah ini ditetapkan? Maka dapat dimaklumi bahwa itu adalah untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, supaya
melalui perantaran fidyah itu dapat diraih taufik untuk berpuasa. Zat Allah Ta'ala sematalah yang menganugerahkan taufik, dan seyogianya harus memohon segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Allah adalah penguasa mutlak. Jika Dia menghendaki, maka Dia dapat menganugerahkan taufik kepada seseorang yang terkena penyakit paru-paru sekalipun untuk berpuasa. Artinya walaupun kondisi sakitnya parah, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja menganugerahkan kesehatan di kemudian hari sehingga dia kemudian bisa berpuasa. Jadi maksud fidyah adalah supaya meraih taufik untuk melakukan sesuatu, dan ini dapat diraih dengan karunia Allah Ta'ala. Karena itu menurut saya Hadrat Masya Allah beliau bersabda bahwa manusia harus benar-benar berdoa, ya Allah, ini merupakan bulanmu yang penuh berkat dan saya tengah luput dari itu. Saya tidak tahu apakah tahun depan saya masih hidup atau tidak, atau saya dapat melaksanakan puasa yang tertinggal itu atau tidak. Dan andai kata dia memohon taufik kepadanya, maka saya yakin dia akan menganugerahkan kemampuan pada orang tersebut. Hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi yang bisa kita simpulkan dari uraian tersebut adalah bahwa yang pertama, bagi orang-orang yang tidak dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena adanya uzur ataupun halangan, baik sakit atau karena ketidakmampuan, karena fisiknya lemah, karena faktor usia, atau juga karena dalam perjalanan atau safar dan lain-lain, maka sesuai dengan perintah Al-Quran adalah mereka hendaknya berpuasa ataupun mengqadha di hari-hari yang lain sebagai pengganti dari bilangan hari puasa yang ditinggalkannya itu. Selain mengganti puasanya, apabila mereka mampu, maka mereka pun dapat membayar fidyah sebagai bentuk ibadah nafal bagi dirinya. Akan tetapi bagi mereka yang sama sekali tidak dapat berpuasa dan tidak dapat mengganti puasanya di hari-hari yang lain dikarenakan sakit menahu dan lain-lain, apabila ia sanggup untuk membayar fidyah, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu dengan cara memberi makan fakir miskin. Kemudian yang kedua, bahwa besaran fidyah itu sendiri adalah tergantung pada keadaan masing-masing. Nilai atau nominalnya adalah setara dengan 2 kali makan untuk setiap puasa yang terlewatkan sesuai dengan standar kita makan. Fidyah dapat dibayarkan secara pribadi kepada yang membutuhkan atau secara langsung, atau nilai rata-rata untuk 2 kali makan teknisnya dapat juga dibayarkan kepada jemaat melalui M1 sesuai dengan edaran ataupun penjelasan dari Bapak Amir Nasional. Dan pada intinya bahwa fidyah itu sendiri adalah merupakan sedekah dan pengorbanan yang tujuannya adalah untuk menarik karunia, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik tersebut adalah berupa kesehatan, kesempatan dan kemampuan kepada seseorang sehingga di kemudian hari dia bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Dan amalan ini tentunya merupakan ibadah nafal yang sangat diridhoi Allah taala. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin summa amin. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.